lebih seru ya. Oke. Agak lebih kencang mungkin, Mbak. Terlalu pelan ini soundnya. Oke. Oke. Sudah semakin banyak ini yang udah bergabung. Baiklah, mohon perhatiannya, acara akan segera kami mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pejuang hati dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali rasanya pada kesempatan malam hari ini, perkenalkan saya Rina Sumaryati, yang tentunya akan memandu acara Grand Opening Komunitas Permata Hati pada malam hari ini hingga selesainya acara nanti. Sebelumnya di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu acara pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu perkenalan Permata Hati, ketiga pengenalan media belajar, keempat penggalian misi hidup, dan yang terakhir memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk itu marilah kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, dan yang memiliki keyakinan berbeda diperkenankan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah dan doa tadi dapat membawa kelancaran acara dan keberkahan bagi kita semua. Pembukaan ini juga sebagai simbolik menandakan dibukanya program pembelajaran setahun ke depan bagi Sobat Hati dalam wadah komunitas Permata Hati. Semoga komunitas ini kelak membawa manfaat bagi kita semua. Nah, tentu Sobat Hati sudah tidak sabar kan? Apa itu berkenalan lebih lanjut, apa itu komunitas Permata Hati? Untuk itu, mari kita sambut pemateri pertama kita, yaitu beliau Mbak Adelia Oktara, yang akan membawakan materi perkenalan komunitas. Kepada Mbak Ade, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya. Sama-sama, Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Adelia yang sering muncul di WAG ya. Inilah muka saya. Masih sedikit nggak apa-apa. Jadi, apakah suara saya bisa lebih kenal kan? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Alhamdulillah. Saya share screen ya. Jelas Mbak Ade? Bentar. Nah, saya akan membawakan perkenalan komunitas Permata Hati. Ya. Apakah komunitas Permata Hati? Yaitu wadah bagi para pejuang buah hati untuk saling berbagi dan bersinergi agar dapat menerima dan berdamai dengan tantangan kehidupan sehingga akan mampu menjadi pribadi yang lebih produktif,
bahagia, dan penuh dengan energi positif. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan tim di balik layar komunitas Permata Hati. Yang pertama ada direktur kita, Mbak Zakiyah Darojah. Insya Allah udah pada kenal ya. Yang kedua ada manajer data, Mbak Indah Catur. Yang ketiga ada manajer program, Mbak Rina Sumaryati, yang jadi host malam ini. Yang keempat ada Mbak Titik Purwanti sebagai manajer komunikasi. Yang kelima ada saya, Adelia Oktora, sebagai manajer humas. Baiklah, saya teruskan lagi ya. Ini adalah visi komunitas Permata Hati, yaitu agar terwujud pasangan suami istri yang bahagia, khususnya bagi yang belum memiliki anak maupun yang sudah memiliki anak. Amin ya, semoga kita bisa mencapai target ini. Yang kedua, berikutnya adalah misi komunitas Permata Hati. Yang pertama, sebagai ekosistem untuk saling support dan saling menguatkan di antara anggota yang belum memiliki anak. Yang kedua, sarana menyiapkan kesehatan mental dan emosi bagi calon ibu dan ayah. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang harmonis antara suami dan istri. Yang keempat, sarana berbagi informasi dan pengetahuan untuk pasangan menikah dalam berikhtiar memiliki anak secara lahir dan batin. Yang kelima, sarana bagi pasangan suami istri untuk belajar tentang parenting sedari dini. Yang keempat, meningkatkan spiritual anggota sehingga memiliki jiwa emas. Yes. Yang ketujuh, mewujudkan pribadi yang excellent dan keluarga yang excellent, ada anak maupun tidak ada anak. Oke, itu adalah misi dari komunitas Permata Hati. Berikutnya adalah tujuan komunitas Permata Hati ini. Yang pertama, menjadikan member yang bergabung menjadi kuat secara mental dalam menghadapi tantangan hidup berupa belum memiliki keturunan. Yang kedua, mengedukasi para member terkait self-love dan self-healing untuk menguatkan emosi dan mentalnya. Yang ketiga, menyiapkan program untuk pasangan agar keharmonisan rumah tangga dapat senantiasa terjaga dengan baik. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang cukup terhadap anggota terkait masalah memperjuangkan buah hati dan mengedukasi para member tentang berbagai alternatif ikhtiar untuk hamil. Yang kelima, menyiapkan program edukasi terkait parenting. Yang keenam, melatih keterampilan kecerdasan spiritual. Yang ketujuh, menyiapkan fasilitas yang dapat menuntun member agar dapat menemukan potensi terbaik dirinya. Semoga dalam setahun ke depan, semua tujuan ini bisa kita capai ya teman-teman. Amin. Ya, berikutnya adalah rules umum. Ini adalah aturan di dalam komunitas Permata Hati. Yang pertama, anggota Permata Hati bersedia belajar dan bertumbuh bersama visi, misi, tujuan, dan milestone yang sudah ditetapkan. Yang kedua, anggota Permata Hati bersedia mengelola konflik dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan komunikasi produktif. Jadi, teman-teman harus siap ya ketika berkonflik, kita akan mengelola dengan positif, dengan musyawarah mufakat ya. Jadi harus siap, jangan di belakang. Yang ketiga, anggota Permata Hati akan selalu berupaya memberikan energi positif kepada sesama anggota. Jadi saling support kepada sesama anggota itu wajib hukumnya. Yang keempat, anggota Permata Hati aktif dalam proses belajar di grup dan mengerjakan tugas demi kemanfaatan untuk diri sendiri dan memotivasi teman lainnya. Yang kelima, anggota Permata Hati memiliki niat dan komitmen yang tinggi untuk belajar bersama selama 12 bulan.
Ya, niat dan komitmen ini semoga diiringi dengan rasa bahagia ya teman-teman. Kita harus bahagia agar proses belajar ini bisa terlalui dengan baik dan tidak terasa tentunya ya kalau kita senang menjalaninya. Yang keenam, setiap anggota memiliki value untuk berbagi dan melayani. Semangat berbagi dan melayani ya teman-teman. Yang ketujuh, jam aktif grup, yaitu setiap Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 9 malam. Jadi semoga teman-teman sudah ada self alarm ya. Dari jam 8 sampai jam 9 malam itu adalah jam aktif grup WAG ya, WAG Komunitas Permata Hati. Berikutnya, ini adalah larangan di dalam Komunitas Permata Hati. Yaitu yang pertama, dilarang berbicara tentang sara, politik, atau gibah. Jadi kita tidak berbicara tentang hal-hal yang negatif ya, apalagi membicarakan orang lain. Gitu. Dalam hal negatifnya maksudnya. Yang kedua, niaga atau promosi tanpa seizin admin. Jadi teman-teman tidak boleh berniaga atau mempromosikan apapun di luar izin admin. Yang ketiga, share acara di luar aktivitas Permata Hati. Ya, jadi tidak boleh share acara di luar aktivitas Permata Hati. Yang keempat, keluar grup tanpa izin terlebih dahulu. Jadi teman-teman ketika ingin keluar ya dari komunitas Permata Hati harus izin dan pamit, istilahnya pamit dulu ya ke tim, ke teman-teman juga yang lain juga gitu. Jadi masuk baik-baik, keluar juga baik-baik. Berikutnya ada rules belajar. Karena dalam proses menjalani program komunitas Permata Hati itu kita akan banyak belajar. Aturannya yang pertama, setiap anggota wajib mengikuti diskusi materi yang akan diampu oleh narasumber yang berbeda-beda setiap bulannya. Jam diskusi setiap Senin awal bulan pukul 8 sampai 9 WIB dilakukan live via Zoom. Jadi setiap Senin awal bulan akan ada penyampaian materi. Yang kedua, setiap anggota wajib mengerjakan tugas sesuai dengan tema. Tugas akan diberikan setelah pemaparan materi. Jadi setelah pemaparan materi, nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan. Yang ketiga, anggota tidak mengerjakan tugas. Anggota yang tidak mengerjakan tugas belajar selama 3 kali berturut-turut akan diberikan teguran. Bila tidak mengindahkan, maka akan dikenai sanksi, yaitu dikeluarkan dari komunitas Permata Hati. Jadi teman-teman, supaya mengerjakan tugasnya dengan baik ya, kalau 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan, nanti akan diberikan teguran. Yang keempat, jadi teguran ini berupa untuk merapel tugas. Jadi harapannya teman-teman bisa merapel tugasnya, jika tidak mengindahkan akan dikeluarkan dari komunitas Permata Hati. Yang keempat, diharapkan proaktif selama proses belajar. Tidak boleh SR atau silent reader ya. Jadi hanya baca-baca, tidak komen apapun. Jadi teman-teman yang mungkin pendiam gitu ya, saya juga punya sih teman yang kurang nyaman gitu kalau untuk banyak aktif di grup. Itu boleh memberikan emot atau sekedar chat baik atau 1 patah 2 patah kata tidak apa-apa. Yang penting memberikan respon di grup gitu. Aktif berkomunikasi dengan tim bila berhalangan. Jadi apapun ada halangan, harapannya bisa berkomunikasi dengan tim ya. Nah, ini adalah program Permata Hati. Itu ada 12 program. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, self-love. Yang ketiga, self-healing. Yang keempat, komunikasi harmonis. Yang kelima, personal excellence. Yang keenam, golden spiritual. Yang ketujuh, family excellence. Yang kedelapan, pola hidup sehat. Yang kesembilan, diet sehat. Yang ke-10, sex education. Yang ke-11, smart parenting. Yang ke-12, selebrasi.
Nah, walaupun programnya ini, tapi mungkin nanti ke depannya di antaranya itu ada tambahan-tambahan materi ya, teman-teman. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya untuk materi perkenalan. Teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh chat di grup WAG ya. Nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaannya di grup WAG. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rina. Terima kasih. Oh ya, stop share dulu. Oke, terima kasih Mbak Adel. Oh ya. Terima kasih Mbak Adel sharing materi perkenalannya. Alhamdulillah kita bisa jadi semakin lebih mengenal apa itu komunitas Permata Hati pastinya ya. Semoga setelah lebih mengenal kita jadi semakin memiliki rasa sayang dan timbul rasa saling memiliki di komunitas, sehingga ketika kita gabung dalam komunitas nantinya akan ada rasa nyaman berada di dalamnya. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menyimak materi yang kedua, yaitu pengenalan media belajar oleh Mbak Titi Purwanti. Untuk itu acara sepenuhnya kami serahkan kepada Mbak Titi. Monggo Mbak Titi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, para sobat hati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mbak Rina, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Mbak, jelas. Oke, terima kasih. Baik, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Rina, malam ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan satu materi. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat di layar? Belum, masih loading, Mbak. Oh, oke. Oke, sudah. Sudah muncul. Oh, baik. Oke, ya teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing sedikit tentang teknis pengumpulan jurnal hati. Jadi tadi di awal Mbak Adel sudah menyampaikan bahwa di komunitas Permata Hati ini kita akan belajar sama-sama. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Kita sepakat ya, tugas tersebut kita beri nama jurnal hati. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa tugas ini sesuatu yang menyeramkan. Justru dengan adanya jurnal hati ini sebenarnya kita harus memanfaatkan sebagai momen kita untuk praktek. Jadi kita nggak cuma tentang teori saja, tapi apa yang dipelajari dari narasumber itu kita praktekkan dan kita tuangkan dalam bentuk jurnal hati. Begitu ya teman-teman. Oke, jadi pengerjaan jurnal hati di komunitas ini boleh dituangkan melalui aplikasi apapun atau melalui media sosial pribadi teman-teman. Jadi bagi yang misalnya nyaman di Instagram, silahkan. Di sini ada beberapa yang saya cantumkan ya, ada Facebook juga, ada Google Drive, ada blog, ada Google Podcast, ada Google Slide, dan masih banyak lagi aplikasi atau media sosial lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengerjakan jurnal hati ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai langkah-langkah pengumpulan jurnal hatinya gitu. Nah, intinya sebenarnya adalah teman-teman submit tugasnya itu di Gform, nanti akan disediakan oleh tim Permata Hati dan saya yakin teman-teman tidak ada kesulitan terkait ini karena sudah pernah submit
GFOM juga saat pendaftaran di awal gitu. Jadi ini saya refresh aja tentang langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengerjakan jurnal hatinya itu sesuai ketentuan. Jadi mungkin nanti setiap narasumber atau pemateri itu ada ketentuan tersendiri ya tentang aturan jurnalnya. Nah, setelah teman-teman mengerjakan, berikutnya copy link jurnalnya, kemudian teman-teman juga menyiapkan untuk mengisi formulirnya. Di situ biasanya ada nama, ada materinya apa, kemudian tugas keberapa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat pengisian formulir ini ya jangan lupa harus paste yang tadi teman-teman copy ya. Jadi copy paste link jurnalnya, terakhir submit gitu. Nah, saya ambil contoh satu dari Instagram ya. Jadi sebenarnya kalau untuk platform lain sama saja sih sebenarnya. Jadi intinya ya mengambil link jurnalnya gitu ya. Kalau di sini saya ambil contoh dari Instagram di postingan gitu ya. Di postingan. Nah, misalnya ini adalah jurnal yang saya buat gitu ya dalam bentuk postingan Instagram. Biasanya untuk mendapatkan link ya, klik titik 3 ini, kemudian salin tautan, ya copy link gitu. Ya sudah, setelah itu ketika sudah menyalin link atau salin tautan ini yang nantinya akan bisa diteruskan untuk paste di GFOM jurnalnya. Nah, kemudian berikutnya, ketika teman-teman misalnya kurang nyaman untuk membuat di sosial media gitu. Di sini saya ambil contoh melalui aplikasi Google Drive. Nah, di sini sebenarnya cukup variatif ya yang boleh teman-teman pilih. Nah, misalnya di sini ini tampilannya yang paling kiri. Kalau teman-teman mau membuat jurnalnya, boleh klik tanda tambah ya, tanda plus ini. Kemudian tampilannya yang paling kanan akhirnya setelah diklik, teman-teman boleh memilih jenis dokumennya. Kalau mau berbentuk Word, bisa memilih Google Dokumen. Kalau tugasnya mau berupa Excel, misalnya kita perlu ada kotak-kotak seperti itu ya, bisa memilih Google Spreadsheet, atau kalau misalnya mau seperti PowerPoint, bisa memilih Google Slide gitu. Nah, kemudian kenapa saya bahas tentang Google Drive ini? Karena sebenarnya mungkin ada orang yang nyaman untuk tidak share, misalnya tidak share tugasnya di sosial media. Nah, seperti saya membuat satu folder di sini, teman-teman bisa lihat di tampilan yang kiri, ada folder namanya Jurnal Hati. Jadi nanti saya rencananya akan mengumpulkan semua tugas saya dalam satu folder yang sama, yaitu Jurnal Hati. Jadi nanti kalau saya mau cari tugas, itu cari tugas jurnal hati ya, saya gampang carinya. Nah, di sini ada 2 aturan yang bisa diikuti ya. Nah, jadi aturannya adalah lebih kepada jurnal ini mau saya privat atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur itu, bisa klik titik 3 di folder jurnal hati ya. Klik titik 3, kemudian akan muncul tampilannya di sebelah kanan. Klik lagi kelola orang dan link gitu. Nah, nanti akan ada pilihan apakah mau privat atau tidak. Kalau misalnya mau tidak privat, ya atur saja di sini setelan linknya adalah siapa saja yang memiliki linknya, link yang saya buat itu, maka orang tersebut bisa untuk melihat tugas saya. Gitu. Tapi kalau misalnya mau benar-benar hanya saya aja yang tahu, tidak boleh ada orang lain tahu, maka ubah aja setelan linknya menjadi dibatasi.
yang bagian tengah bawah ya, dibatasi. Jadi kalau teman-teman pilih link yang dibatasi ini, berarti hanya orang yang ditambahkan yang dapat membukanya. Maksudnya yang dapat membaca jurnal teman-teman. Nah, kalau teman-teman memilih dibatasi, di sini ada catatan yang harus kita sepakati sama-sama, bahwa email komunitas Permata Hati wajib diberikan akses. Jadi, oke, tidak boleh dibaca oleh orang lain, tapi paling tidak tim dari Permata Hati harus bisa membacanya, karena ya untuk memastikan tugas teman-teman apakah betul seperti itu ya, maksudnya betul dikerjakan atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat untuk bisa menyertakan email komunitas Permata Hati, maka tampilannya ada yang di atas ini. Jadi klik yang seperti ini, gambar orang gitu ya, gambar orang, kemudian ada plus, klik aja yang itu, klik untuk menambahkan alamat email. Nanti disertakan, setelah klik itu disertakan email komunitas Permata Hati. Seperti itu teman-teman. Untuk yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, mungkin memang sedikit jelimet ya kalau berbicara teknis. Paling enak memang kalau bicara teknis itu ya sambil dipraktekkan, sambil dikerjakan. Nah, nanti teman-teman pasti akan memiliki kesempatan untuk bagaimana bisa mempraktekkan. Jadi semoga dengan ini bisa membantu teman-teman untuk nantinya bisa mengerjakan jurnal hati. Boleh memilih apa saja ya teman-teman. Jadi tidak ada halangan untuk tidak mengerjakan karena misalnya bingung mau mengerjakan di mana. Justru kami memberikan kebebasan, mau teman-teman boleh mengerjakan di aplikasi atau platform apapun atau sosial media juga tidak masalah. Seperti itu dari saya. Jika ada pertanyaan boleh di drop di WAG kita ya, di WAG Permata Hati. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Titik Purwanti atas pengarahannya mengenai materi pengenalan media belajar. Semoga dengan adanya materi tadi dapat sedikit memberi gambaran mengenai proses pengumpulan tugas dalam komunitas Permata Hati nantinya. Baiklah, sudah 2 pemateri yang menyampaikan materinya pada malam hari ini. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang ketiga, yaitu penggalian misi hidup yang akan dibawakan oleh Ibu Direktur kita, yaitu Mbak Zakia Daroja. Kepada Mbak Zaki, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon Mbak Zaki masih unmute itu mic-nya. Oh iya, udah. Oke, sudah terdengar Mbak Rina? Sudah Mbak. Terima kasih Mbak Rina. Selamat malam teman-teman semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. ya. Mungkin ada teman-teman yang belum mengenal saya, ya inilah wajah saya. Oke teman-teman, tadi ya udah dijelaskan sama Mbak Adel bahwa kita di Permata akan belajar bersama ya, bukan hanya teman-teman member, tapi kami tim juga ikut belajar ya, karena ini adalah aksi untuk solusi gitu ya. Jadi kami bukan hanya memberi, tetapi kami juga turut berproses di dalam komunitas Permata Hati ini ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jika nanti ternyata teman-teman ada mempunyai pengalaman tertentu ataupun mempunyai ilmu tertentu, boleh untuk sharing di grup WA ya. Nah, tadi sudah diterangkan oleh Mbak Adel bahwa selama 12 bulan kita ada materi-materi yang kita diskusikan, kita praktikkan gitu ya. Kita praktikkan bersama. Mungkin teman-teman bertanya, kok lama banget 1 tahun gitu ya? 1 tahun kita mau ngapain sih di Permata Hati gitu ya? Nah, karena kami berpikir ya, tim Permata Hati itu berpikir yang namanya berproses itu tidak seperti
membalikan telapak tangan gitu ya. Kemarin dapat ilmu, sekarang sudah menjadi. Itu tidak seperti itu. Makanya tidak cukup untuk belajar hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, itu tidak cukup. Makanya kami membuat sebuah program selama 1 tahun dengan harapan keluar dari sini kita semua ya, baik kami dan teman-teman itu memiliki sesuatu yang baru ya, berubah ya dari kepompong menjadi kuku gitu ya, menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya sehingga kita lebih sehat gitu ya, secara fisik, secara mental, secara emosi ya, secara spiritual juga, sehingga kita mampu ya, mudah-mudahan keluar dari Permata Hati itu menjadi orang yang lebih baik ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat di sekitar kita, dan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, tetapi meskipun 12 bulan tema yang sudah kita siapkan untuk belajar bersama, bukan berarti kita tuh kayak orang belajar di sekolahan gitu ya, tiap hari ada pelajaran gitu, bukan. Jadi kita membuat program yang mungkin terasanya panjang, tetapi itu santai, slow gitu ya. Jadi mungkin sebulan kita ada Zoom 1 atau 2 kali gitu. Nah, nanti di situ ada tugas-tugas yang kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan meskipun lama, tetapi kita santai, tetap menyenangkan buat kita ya. Jika teman-teman merasa sudah jenuh, sudah bosan, boleh lambaikan tangan ya. Kita tidak akan menghalangi teman-teman untuk tidak meneruskan pembelajaran di Permata Hati. Ya, nanti setiap materi ada sertifikat atau penghargaan untuk teman-teman yang sudah bersungguh-sungguh belajar di Permata Hati ini. Jadi nanti ada dari tim kami yang akan memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah bersungguh-sungguh menjalankan ilmu yang insya Allah nanti setiap bulan akan kita praktikkan, gitu ya. Nah, sebelum saya memulai sharing saya malam ini, mulai minggu depan ya, kita mulai belajar yang sesungguhnya, itu berawal dari materi pertama yaitu identifikasi masalah. Ya, kenapa ini menjadi penting? Mungkin kita datang semua ya di dalam grup Permata Hati memiliki masalah masing-masing. Meskipun secara umum ya, masalah yang kami angkat sebenarnya adalah pejuang buah hati. Tetapi nyatanya ya, banyak sekali teman-teman yang bergabung di Permata Hati ini sudah punya anak gitu ya. Mereka ingin belajar. Ya alhamdulillah kami tetap membuka tangan. Kalau memang teman-teman mau bersungguh-sungguh belajar bersama kami, ya nggak apa-apa meskipun teman-teman sudah memiliki anak. Karena apa yang kami sampaikan di sini gitu ya, selama 12 bulan pembelajaran itu memang bukan hanya tentang bagaimana memiliki anak gitu ya, bukan, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah dari akarnya gitu ya, karena akarnya ini yang menjadi penting. Kadang kita cuma lihatnya cuma masalahnya doang kayak gunung es gitu ya, kita cuma lihat atasnya doang, oh masalahnya tuh nggak punya anak. Ternyata kan enggak, ada gunung es yang di bawah yang nggak kelihatan, ini yang justru menjadi masalah utamanya barangkali. Nah, mungkin masalah teman-teman bukan belum memiliki anak ya, mungkin ada yang belum menikah juga ya, mungkin ada yang memiliki masalah-masalah lain gitu ya, itu tidak menjadi masalah ketika teman-teman memang bersungguh-sungguh untuk belajar bersama di Permata Hati. Karena materi yang kami sampaikan atau materi yang kami bawakan itu sebenarnya umum gitu ya, umum yang bisa diakses oleh siapapun yang memang benar-benar ingin mengembangkan dirinya ya, menumbuhkan dirinya. Jadi mudah-mudahan meskipun ada di antara teman-teman yang sudah memiliki anak gitu ya, tetap di Permata Hati itu mudah-mudahan akan membawakan dampak yang baik gitu ya, teman-teman semua. Oke, mungkin itu prolognya terlalu panjang, nggak apa-apa ya Mbak Rina? Nggak apa-apa Mbak. Oke. Seru loh. Kali ini ya sebagai materi pengantar ya, sebelum menuju kepada materi inti kita yang dimulai minggu depan ya, saya akan men-sharingkan tentang menggali misi hidup. Ya, mungkin kita ada di sini semua ya, pernah mengalami kegalauan kayak gitu ya, kebosanan, kejenuhan, ngeblank gitu ya, kita mau ngapain di hidup ini gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kami membuat Permata Hati dan kenapa kami menjadikan menggali misi hidup itu sebuah tema yang penting. Ya, kadangkala kita tuh tidak memahami apa misi hidup kita sehingga kita tuh merasa galau ya, merasa jenuh, itu aja yang dikerjain dari bangun tidur sampai tidur lagi itu aja gitu ya. Apalagi ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang hadir, itu rasanya tuh udah jenuh gitu ya.
rasanya tuh kayak nggak bergairah di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kenapa misi hidup ini kami sampaikan dan ini menjadi penting? Karena agar kita itu menemukan apa sih sebenarnya misi hidup kita. Sehingga hidup kita tuh bukan hanya sekedar hidup gitu, tetapi kita tuh benar-benar bergairah dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun kita mungkin saat ini memiliki masalah, mungkin ya ada seperti saya atau teman-teman yang belum memiliki anak. Itu bukan menjadi soal untuk kita tidak menemukan dan menjalankan misi hidup kita. Ya, nah ketika kita sudah menemukan misi hidup kita, hidup ini jadi benar-benar berkah kita. Kita tuh merasakan hidup ini tuh karunia. Kita tidak mengeluhkan akan hidup ini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sharing ini teman-teman nanti ya ada tugas untuk menyelami apa sebenarnya yang teman-teman harapkan, apa sebenarnya tujuan hidup teman-teman. Ya. Mudah-mudahan nanti ketemu, gitu ya. Seiring dengan perjalanan kita belajar bersama di Permata Hati. Oke, sebentar. Nah, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia pasti memiliki maksud dan tujuan, ya. Bahkan seekor binatang yang kecil pun itu Tuhan menciptakan itu ada maksudnya, ada tujuannya. Apalagi kita sebagai manusia yang aksani takwim gitu ya. Nah, pasti kita tuh sebenarnya ada misi hidupnya. Tetapi kenapa kita bisa galau ya? Kita nggak semangat hidupnya, kita kayaknya jenuh ya. Terlalu banyak memikirkan persoalan dan sebagainya. Nah, barangkali karena kita belum tahu kita tuh sebenarnya suruh ngapain, kita mau di dunia itu ngapain gitu ya. Kita mau menuju kemana? Nah, ini yang penting kita resapi di dalam diri kita. Kita pasti memiliki tujuan. Allah menyertakan kita tuh nggak sia-sia. Nah, mudah-mudahan nanti dengan teman-teman merenung gitu ya, bertafakur ke dalam refleksi diri, bisa menemukan misi hidup teman-teman. Nah, sebenarnya kegalauan yang kita rasakan adalah pertanda kita sedang dituntun untuk menggali misi hidup kita. Jadi kalau teman-teman sedang galau, gitu ya, itu sebenarnya adalah pertanda kita sedang disuruh menggali misi hidup kita. Seperti saya dan teman-teman tim di Permata Hati itu adalah orang yang sama-sama galau, gitu ya, dan membuat kegalauan ini adalah menjadi sebuah solusi, bukan hanya digalaukan sendiri, tetapi kita menjadikan hal yang kita galaukan adalah sesuatu yang itu menjadi berkah, bukan hanya menjadi persoalan gitu. Nah, ketika teman-teman merasa galau, maka bersyukurlah karena teman-teman sedang dituntun untuk menggali misi hidup teman-teman semua. Ya, balik lagi nih. Nah, perempuan sebagai pencetak generasi penerus dan arsitek peradaban memiliki peran yang penting dan besar, ya. Dan semua bermula dari dalam keluarga. Nah, ini kenapa buat untuk perempuan gitu ya? Karena biar fokus gitu. Karena perempuan ini tuh penting banget gitu loh ya. Karena dia yang hamil, dia yang menjadi pendidik pertama ya, madrasah utama untuk keluarga. Dia tuh yang bentuk ya, yang arsitek peradaban. Maka yang kita sebagai perempuan itu memiliki peran yang sangat besar. Nah, oleh karena itu paling tidak kita sebagai diri kita sendiri ya, sebagai perempuan itu terus memiliki semangat belajar sehingga nantinya kita bukan melahirkan anak gitu ya, tetapi kita tuh melahirkan anak yang memang dia tuh mulia gitu ya, yang mampu membawa keberkahan di dunia sampai di akhirat kelak itu, mudah-mudahan ya. Nah, masalah yang sering kali menjadi belenggu atau sehingga perempuan itu tidak mampu menjalankan perannya dengan baik ya. Jadi kadang tuh ketika kita memiliki masalah itu menjadi belenggu kita karena kita hanya fokus pada masalahnya sehingga kita tidak mampu menjalankan itu dengan baik. Ya, padahal kita sebagai perempuan itu memiliki peran yang sangat besar. Nah, makanya nanti ada materi bagaimana biar kita tidak terbelenggu dengan masalah kita sendiri ya. Nah, ini masalah yang kita hadapi sebenarnya peluang bagi kita ya. Allah sedang memberikan tantangan hidup agar kita bertumbuh dan ahli di bidang itu. Ya, jadi sebenarnya ketika kita diberikan masalah, diberikan persoalan, Allah sedang menuntun kita ya untuk memberikan kita sebuah peluang bahwa disitulah sebenarnya kita sedang dilatih untuk ahli di situ, gitu ya. Nah, menjadi perempuan yang sehat ya secara fisik, secara mental, emosi dan spiritual
adalah fondasi agar perempuan mampu menjalankan perannya dengan profesional. Mudah-mudahan di Permata Hati ini kita belajar bersama gitu ya untuk menjadi perempuan yang sehat secara fisik, mental, emosi, dan spiritual agar kita mampu menjalankan peran-peran kita ya di dunia ini dengan profesional. Nah ini perempuan yang bahagia sebagai dirinya akan membawa kebahagiaan untuk suaminya dan keluarganya. Jadi memang perempuan ini sangat vital ya perannya di dalam khususnya gitu. Ketika perempuannya nggak bahagia ya keluarganya nanti akan nggak bahagia juga, mudah oleng gitu ya. Tetapi kalau perempuannya kuat, keluarganya pun akan kuat ya. Sebagaimana ada pepatah itu mengatakan wanitanya negara gitu ya. Kalau wanitanya kuat, negaranya juga akan kuat. Nah ini sebelum kita berbicara tentang negara, kita bicara secara lingkup kecil dulu sebagai keluarga. Nah, sebagai keluarga, kita sebagai perempuan yang mesti kuat dulu dalam menjalani peran kita sebagai istri, sebagai ibu, gitu ya, ataupun calon istri dan sebagainya, dan calon ibu, gitu. Nah, ini ada pepatah, tapi saya kurang tahu dari siapa ya, anonim gitu ya. Our greatest gift to our family is having mental health. Nah, jadi hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada keluarga kita itu adalah memiliki kesehatan mental. Makanya saya sering cerita ke teman-teman yang belum memiliki anak itu ini adalah kesempatan buat kita gitu ya untuk memperbaiki diri kita sendiri agar kita tuh memiliki kesehatan mental yang baik dulu sebelum menjadi seorang ibu. Kita bisa ya, kita banyak melihat ibu-ibu di luar sana ya yang sudah memiliki anak, mungkin bahkan anaknya banyak gitu ya, tetapi tidak bahagia. Mereka stres. Jadi anaknya itu bukan anugerah, tetapi kayak sebuah ujian, sebuah beban buat mereka. Nah, kita tentunya tidak ingin seperti itu. Kita adalah calon-calon ibu yang inginnya itu memiliki kesehatan mental sehingga kita tidak membuat anak-anak kita terluka, ya. Karena orang yang nggak sehat mentalnya itu sangat mudah untuk melukai orang-orang di sekitarnya. Nah, beruntung sekali mungkin teman-teman yang anak memiliki kesadaran gitu ya untuk memperbaiki diri sendiri dulu sehingga mudah-mudahan Allah nanti memberikan kita amanah seorang anak atau beberapa anak gitu ya, kita tuh sudah menjadi seorang yang memiliki kesehatan mental sehingga kita mampu menjadi ibu yang sehat juga dalam mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak. Sehingga kita tidak mewariskan luka-luka batin, trauma, dan sebagainya, yang itu akan berbahaya juga untuk anak-anak kita. Nah, jadi bersyukur buat teman-teman yang saat ini sedang masih berjuang untuk mendapatkan buah hati, kita masih diberi kesempatan gitu ya, untuk belajar dan bertumbuh untuk memperbaiki diri kita, sehingga mudah-mudahan kita memiliki mental yang sehat, yang akhirnya ketika nanti kita diberikan amanah gitu ya, berupa anak gitu, atau mungkin yang saat ini belum menikah nanti diberikan kesempatan memiliki jodoh, memiliki suami, itu tidak memberikan melukai ya, tidak melukai orang-orang yang kita kasihi gitu. Oke. Nah, ini menurut Ibu Septi Penny ya, ciri orang yang sudah menemukan misi hidup. Itu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga semangat belajarnya juga tinggi. Nah, teman-teman di Permata Hati, saya kira orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu ya sehingga belajar bersama di sini. Terus yang kedua, memiliki semangat yang tidak habis dan matanya selalu berbinar itu. Nah, pada malam-malam gitu ya disuruh zoom-zooman kayak gitu ya, tetapi teman-teman masih semangat belajar gitu, itu luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman ini seseorang yang memang memiliki misi hidup yang sudah jelas gitu ya, sehingga selalu berbinar untuk belajar dan ingin tahu yang tinggi gitu. Terus yang ketiga, memiliki semangat untuk selalu ya, nanti kita juga ada materi tentang menjadi personal excellent ya, mudah-mudahan di situ nanti kita bisa menggali gitu apa sih potensi kita dan kita bisa membuat diri kita lebih produktif lagi. Terus memiliki energi yang positif ya, jadi orang yang memiliki misi hidup itu dia menebarkan energi yang positif dan malah mengajak-ajak orang lain gitu ya, tetapi mampu membuat sekitarnya itu jadi tersetrum energi positifnya gitu ya. Terus yang kelima, memiliki imunitas tubuh yang baik.
karena dia bahagia. Ya, karena orang yang bahagia itu akan meningkatkan imunitas tubuhnya. Ya, nah ini menurut Ibu Septi ya ciri-ciri orang yang sudah menemukan misi hidupnya. Oke, lanjut. Nah, ini mudah-mudahan Permata Hati itu bisa menjadi bagian dari perjalanan teman-teman gitu ya untuk menyalami misi hidup sejalan dengan perjalanan kita selama 1 tahun ke depan. Oke. Nah, ini ada pepatah dari John Maxwell ya. Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling sukses, tetapi mereka yang melayani dengan yang terbaik, memberikan hidupnya untuk melayani, memberi, dan menambahkan nilai pada orang lain. Jika kamu membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu butuhkan dalam ya. Jadi ini seperti misi kita di Permata Hati sebenarnya ya. Kita melayani dan mudah-mudahan dengan pelayanan kita yang tulus, ya kebutuhan hidup kita mudah-mudahan tercukupi gitu. Tapi ya kita di sini kami dan tim gitu ya benar-benar ingin bertumbuh bersama dengan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita semua untuk menjadi pelayan kehidupan ya. Nah, ini tugas di masa orientasi ini ya selama seminggu. Silakan teman-teman merenungkan gitu ya apa misi hidup teman-teman. Yang pertama, tuliskan misi hidup Anda dalam meliputi yang pertama lifetime purpose, yaitu misi hidup sepanjang kehidupan Anda. Ya, apa sih kira-kira ya misi hidup Anda? Biar Anda tuh semangat gitu, nggak letoy, nggak loyo gitu ya dalam menjalani hidup ini. Terus misi Anda dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Strategic plan gitu ya. Karena ini penting agar kita meneng-meneng atau diam-diam sudah umur 60 tahun. Kita ngapain aja selama 60 tahun gitu ya. Kita nggak tahu, nggak ngapa-ngapain karena kita tidak memperhatikan apa yang mau kita rencanakan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan 5 atau 10 tahun ke depan kita membuat misi apa, dan kita tuh nggak sia-sia terbuang. Ternyata harus sadar bebannya udah penuh gitu kan sayang gitu ya. Terus yang ketiga, misi hidup Anda dalam setahun ke depan ya, New Year Resolution. Kira-kira setahun ke depan Anda akan melakukan apa gitu ya, sehingga ini akan menjadi jalan untuk teman-teman meningkat terus. Setiap tahun itu ada pertumbuhan gitu ya. Sebenarnya bukan kita sedang mencari nama dan sebagainya, bukan ya, tetapi agar kita setiap tahun itu menjadi lebih baik. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita perlu membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, sehingga kita merasa bersyukur ya, kita merasakan berkah, kita merasakan syukur yang dalam gitu, karena kita tuh merasakan ada progres dalam hidup ini gitu ya. Terus yang kedua, silakan tuliskan apa misi spesifik Anda dan harapan Anda selama pembelajaran di Permata Hati ya, biar kita tahu dan mudah-mudahan kita jadi bisa memfasilitasi apa yang teman-teman butuhkan ya. Jadi silakan tuliskan apa sih misi Anda di Permata Hati dan harapan Anda apa. Contoh dari saya mungkin nanti bisa buat contoh aja sih sebenarnya ini ya. Nanti bisa dilihat di PDF ya. Nanti PDF-nya saya akan share di grup juga. Ini contoh dari saya ya. Misalnya sepanjang hidup saya sepertinya gitu ya ingin menjadi seperti apa dan sebagainya itu. Silakan nanti teman-teman dituliskan. Ini oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan ya. Selamat menggali misi hidup ya. Terima kasih. Ketemu di minggu depan di materi selanjutnya. Silakan teman-teman habis ini atau besok ya, habis ini istirahat ya, merenungkan apa misi hidup teman-teman di hidup ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Mbak Rina. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materinya. Sekaligus tugas pertama untuk kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Mbak Zaki, penggalian misi hidup. Nah, apa misi hidup teman-teman semua?
silahkan nanti dituangkan dalam jurnal hati dari teman-teman semua sebagai tugas kita, dan kita tunggu pengumpulan tugas dari teman-teman semua. Nah, ketiga materi sudah disampaikan, itu artinya selesai sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Oh ya Mbak, masih ada waktu beberapa menit. Mungkin ada dari teman-teman peserta yang mau berinteraksi atau bertanya, dipersilahkan untuk meng-on-kan audionya. Mulai dari siapa, misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan. Nanti insya Allah kita jawab. Mungkin Mau bertanya, Mbak? Dengan Mbak siapa? Saya Pika dari Purwokerto. Oh iya. Oh iya. Ya. Monggo Mbak Tika, silakan disampaikan. Ya, terima kasih waktunya. Setelah kita menuliskan apa yang menjadi tugas yang malam hari ini kita kerjakan, apakah nanti ada sesi diskusi dari apa yang sudah kita tuliskan? Oke. Artinya kan mungkin Monggo Mbak Zaki, mungkin bisa dijawab. iya. Oh, masih? Enggak, ya. Ya Silakan. itu aja. Silakan dilanjut, Mbak Artinya Tika. mungkin supaya untuk menggali lagi, kadang kan udah nulis tapi bisa jadi juga sudah nulis tapi belum how to-nya lagi bagaimana begitu. Belum menemukan Itu aja sih. jawaban gitu. Oh, iya. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Mbak Tika. Oh iya, Sama-sama. terima kasih Mbak Tika. Monggo Mbak Zaki, Oke. bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Tika. Ya, terima kasih Mbak Pika. Ya, jadi kita ada tugas dan juga ada sesi diskusi ya. Jadi untuk yang dari hari Senin sampai hari Jumat yang di WAG itu untuk diskusi kita. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing pertanyaan atau nanti ada teman lain yang bisa menjawab gitu. Itu di situ. Jadi nanti diskusinya di WAG ya, Mbak Pika ya. Jadi misalnya nanti Mbak Pika udah bikin misi hidup, terus ada yang pengen. Maaf Mbak Zaki, Mbak Tika. Oh, Mbak Tika ya? Oh iya. Pika, Papa India Kilo Alpha. Pika kan bener ya? Iya. Betul Mbak Zaki. Oh, ini tulisannya Praptika. Oh iya. Panggilannya Mbak Pika. Ini Pika. Oh iya. Saya baca tulisannya. Iya. Oh iya, lanjut silakan Mbak. Jadi nanti di masa senggang sebelum materi berikutnya itu adalah masa diskusi untuk mendiskusikan materi yang sudah disampaikan. Ya, jadi kita ada waktu 1 minggu nih untuk mendiskusikan tentang misi hidup. Ya, nah nanti minggu depan karena waktunya kita tuh karena waktu itu memang rencananya kan kita November, jadi kayak ketumpuk. Padahal ini sebenarnya materi pengantar saja. Materi utamanya nanti di minggu depan yang identifikasi masalah. Cuma nggak masalah juga. Jadi nanti waktu seminggu ini kita manfaatkan untuk diskusi. Gitu ya Mbak Rina dan Mbak Vika. Oh iya. Terima kasih Mbak Zaki. Oke. Sama-sama. Sudah terjawab pertanyaannya Mbak Tika? Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Tika? Sudah cukup Mbak. Oke, Terima terima kasih. kasih Mbak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta lain? Kami persilahkan, mungkin 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Silahkan merespon. Oh iya. Mbak Dewi dari Iya. Karanganyar mau bertanya? Iya, Oke, Ya. monggo Mbak Dewi, silakan disampaikan pertanyaannya. ya terima kasih atas waktunya Mbak Zakiah. Saya izin bertanya, kalau misal kan ada orang yang, ya bukan orang sih, ada motivator yang bilang kalau hidup itu baiknya kayak mengalir gitu, tidak terpaku pada target-target yang harus dicapai. Jadi kayak yang penting melakukan sesuatu yang terbaik, nanti misi kita ketemu sendiri gitu. Kalau menurut Mbak Zakiah itu bagaimana ya? Kita nggak terpaku pada
pencapaian-pencapaian. Yang penting do the best gitu. Terima kasih. Ya. Oke, Mbak Dewi. Iya, Ya, terima kasih. betul, Mbak Terima kasih Mbak Dewi. Monggo Mbak Zaki. Itu saya kembalikan lagi ke Mbak Dewi. Kalau misalnya Mbak Dewi nyaman dengan jalan mengalir gitu ya, tanpa ada rencana apa-apa gitu, silahkan, nggak apa-apa. Yang nyamannya buat Mbak Dewi seperti apa gitu ya. Kalau memang nggak ada perencanaan itu mengalir saja gitu ya, tidak memiliki planning apapun gitu, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu nyaman buat Mbak Dewi. Tetapi buat saya dan teman-teman gitu ya, sebuah rencana atau planning itu sebagai acuan ya. Jadi kita tuh ada indikatornya nanti gitu ya. Ada evaluasinya juga gitu ya. Tetapi yang namanya rencana itu juga tidak kaku gitu ya. Tidak harus seperti itu. Tetapi kita memiliki rencana tetapi kita juga fleksibel gitu ya. Agar mungkin kita bisa mengalir gitu ya seperti air, tapi airnya itu mau menuju kemana tuh kita bisa ngarahkan gitu. Ketika apa yang kita rencanakan itu terwujud, berarti kan Allah meridhoi hal itu. Nah, ketika kita tuh mungkin ada halangan dan sebagainya, berarti mungkin Allah belum ridhoi hal itu, sehingga kita bisa mengganti dengan planning yang lain. Nah, misalnya Mbak Dewi do the best aja gitu ya. Do the best tentang hal apa gitu ya. Nah, tentang hal apa itu kan perlu direncanakan kan. Misalnya do the best untuk berbisnis, itu kan berarti ada rencana berbisnis gitu ya. Do the best menjadi ibu yang baik gitu misalnya. Itu kan sebenarnya itu ada rencana di situ. Ada rencana bagaimana sih menjadi ibu yang baik itu kan seperti itu. Ada belajar gitu ya. Ada untuk membawa anak-anaknya bermain, read a lot, membaca dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya dan teman-teman di tim Permata Hati, yang namanya planning itu tetap penting, tetapi menjalaninya itu tetap fleksibel gitu. Jadi nggak kaku gitu. Tetapi jika Mbak Dewi merasa mengalir itu berblas, nggak ada rencana sama sekali gitu ya. Misalnya kami membuat Permata Hati, nggak ada rencana sama sekali nih. Ya udahlah lakukan yang terbaik. Terus bulan depan mau belajar apa? Ya nggak tahu lah. Nanti tergantung inspirasi yang datang misalnya gitu ya. Nah itu kan nggak bisa seperti itu juga kalau kita sudah berhubungan dengan orang lain ya. Kalau kita sudah berhubungan dengan orang lain, kita mesti memiliki perencanaan yang matang gitu ya. Sebagaimana mungkin perusahaan dan sebagainya, ketika itu berhubungan dengan orang lain, dia harus memiliki rencana agar orang lain itu nggak bingung. Gitu. Ya, jadi mungkin jawaban saya seperti itu, Mbak Dewi. Monggo di adaptasikan dengan yang menurut Mbak Dewi nyaman. Ya. Oh, iya. Terima kasih Mbak Zakia. Sama-sama. Sudah menjawab Mbak Dewi, mungkin penjelasan dari Mbak Zaki? Ya, sudah Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi, ada yang mau bertanya sebelum waktu kita habis? Boleh angkat tangannya. Monggo. Mumpung masih ada kesempatan sharing ini. Ada lagi? Oke. Gimana? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya, coba saya cek di chat ya. Kayaknya nggak ada. Oke. Sepertinya sudah nggak ada yang mau bertanya ini Mbak Zaki. Oke. Mungkin bisa ditanya jawabnya nanti di WAG mungkin kali ya. Siap. Oke. Berhubung udah nggak ada lagi yang mau bertanya dan materi sudah disampaikan secara keseluruhan dan rangkaian acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Di sini saya Rina Sumaryati mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi, tapi dimohon untuk tidak live dari Zoom dulu. Kita foto bareng dulu buat dokumentasi.
Siapa yang mau ngambil foto, Mbak? Oke, Saya boleh. bismillah. Kan dulu Bisa dihidupkan dulu videonya. Oke, saya cek dulu. Mbak Dinar dari Jakarta belum nyala. Oke, Mbak Sundayati sudah. Mbak Santi dari Jakarta. Mbak Septi. Oke. Oke, yang udah Mbak Bibin. Mbak Wahyu. Mbak Azahra, Mbak Yani, Mbak Nur Majidah. Mungkin bisa dinyalakan dulu videonya. Kita foto bareng dulu. Oke. Oke, yang ada aja ya. Oke. Dihitung ya Mbak Zaki. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, 1, 2, 3 lagi. Lagi mungkin Mbak. Oke. Sudah? Adel minta tolong difotokan juga ya. Oke, satu lagi ya. Jadi lagi. 2, 3. Ya. Oke, sudah. Oke, Mbak Rina terima tangannya kasih, nutupin Zaki. loh, Mbak. Oh. Iya, coba ulang lah. Coba lagi. Aku aja yang Maaf klik. ya, nggak maaf, apa-apa. maaf, maaf. 1, 2, Ya. 3. 1, Oke. 2, 3. Oke. Oke, share dulu terima ya. kasih Mau Mbak lagi nggak? Adel. Udah cukup. Oke. Oke. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir. Banyak salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan di acara selanjutnya. Dan sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih teman-teman. Mbak Jaki. Sampai jumpa. Suara-suara. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am Oke, monggo kalau mau live grup ya. Iya, Oh, iya. boleh dipersilahkan Menikmati jika video. mau live. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.